Asal-usul Candi Negara. Kisah dari salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Banyumas, Kecamatan Pekuncen. Dulu, desa yang sebagian besar wilayahnya dipenuhi oleh pesawahan dan perkebunan salak. Maka dari itu, mata pencaharian orang dulu dari hasil pertanian dan perkebunan salak. Desa ini juga mempunyai asal-usul nama, yaitu Candi Negara. Alkisah, pada zaman dahulu sebelum masa penjajahan oleh Jepang dan Belanda, nama desa Candi Negara ini sudah ada. Ada diceritakan bahwa dahulu terdapat seseorang gadis yang sangat cantik jelita. Ia adalah anak dari keturunan Cina yang diberi nama Dewi Sukarti. Dewi Sukarti ini tinggal bersama orang tuanya di Dusun 1, sebelah selatan desa Candi Negara. Awalnya, Dewi Sukarti ini memang terkenal dengan kecantikannya. Hingga para lelaki dari luar desa maupun daerah mengetahui tentang kecantikannya. Dewi Sukarti ini diperebutkan oleh para pemuda dan bahkan para pejabat-pejabat. Di antaranya yaitu Raden Mangan, Demang Pasir, Demang Pandembangan, Demang Aji Barang, dan masih banyak lagi. Mereka semua berebut sang Dewi Sukarti karena terpesona oleh kecantikannya. Hingga ingin sekali para Demang dan pejabat menikahi dan menjadikan istrinya. Dewi Sukarti pun sangat gelisah karena dirinya menjadi bahan rebutan para pemuda. Akhirnya terjadilah peperangan antara pemuda dan Demang. Dewi Sukarti dan kedua orang tuanya pun gelisah, terutama sang ibu. Sang ibu sangatlah gelisah karena melihat sang Dewi Sukarti menjadi rebutan hingga babak belur. Mbok, Dewi Sukarti mau minta izin. Dewi akan pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Iya, Nduk. Suatu hari, pada saat Dewi Sukarti sedang mencuci pakaian di sungai, Dewi Sukarti dipantau oleh para lelaki dari kejauhan. Setelah selesai mencuci pakaian, Dewi Sukarti langsung bergegas pulang. Lalu, saat perjalanan pulang, Dewi Sukarti didekati oleh Demang Aji Barang. Hai Dewi Sukarti, sapa Demang Aji Barang. Lalu disusul oleh pemuda dari desa sebelah. Dewi Sukarti, teriak dari pemuda desa sebelah. Dewi Sukarti pun melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan sapaan dari para pemuda-pemuda. Dewi Sukarti pun pulang dengan sangat tergesa-gesa dan meninggalkan perkelahian mulut antara Demang dan pemuda, saling mencemooh tanpa menghiraukan sang Dewi Sukarti yang ternyata sudah tidak ada di dekat sungai. Hei, Dewi Sukarti itu milik saya. Ucap Demang Aji Barang. Tidak, Dewi Sukarti akan menjadi milik saya. Balas pemuda desa sebelah. Demang Aji Barang dan pemuda sebelah pun malah berkelahi dan lupa akan Dewi Sukarti yang sudah tidak ada di dekatnya. Lalu di seperjalanan Dewi Sukarti pulang dari sungai, tiba-tiba ada yang memanggil Dewi Sukarti. Wahai Dewi Sukartiku. Sontak Dewi Sukarti pun terkejut. Ternyata itu panggilan dari pemuda desa sebelah. Dewi Sukarti pun tak menghiraukan panggilan tersebut dan melanjutkan perjalanannya sambil berlari dan membawa cucian baju yang basah dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, Dewi Sukarti pun langsung menemui ibunya sambil menangis sesenggukan. Suara lirih tangisan Dewi Sukarti. Loh, kenapa, Ndok? Kok pulang-pulang dari sungai menangis? Ucap sang ibu Dewi Sukarti yang sangat khawatir. Dewi Sukarti pun menangis dan tidak menjawab pertanyaan dari ibunya. Ia menangis di pangkuan ibunya dengan suara yang sangat lirih dan penuh beban dalam pikirannya. Dengan jiwa keibuannya, ibu sang Dewi Sukarti pun mengelus rambut sang Dewi dan berusaha menenangkannya. Cup, sudah Nduk, sudah, ucap Simbo menenangkan sang Dewi Sukarti.
Simbo pun pelan-pelan menanyakan kembali kepada Dewi Sukarti dengan nada yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Loh, kenapa lagi, Nduk? Kok setiap pulang dari luar rumah, kamu selalu menangis? Ucap Simbo sambil menenangkan Dewi Sukarti. Lalu Dewi Sukarti pun menjawab, Iya, Mbok, saya capek. Setiap hari pasti ada saja lelaki yang mengganggu saya. Saya merasa tidak nyaman, Mbok. ucap Dewi Sukarti sembari menangis. Ya mau bagaimana lagi ya, Nduk? Ibu juga bingung. Kamu itu cantik, jadi pasti banyak lelaki yang ingin memiliki kamu. Gurau Simbo sambil menenangkan sang Dewi Sukarti agar tidak menangis lagi. Keesokan harinya, pada saat sang Dewi Sukarti sedang membereskan rumahnya, terlintas bahwa ia menginginkan suatu hari nanti jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara kemanusiaan, maka sang Dewi Sukarti menginginkan bahwa dirinya dikubur secara hidup-hidup. Lalu sang Dewi Sukarti memberanikan diri untuk berbicara dan meminta izin kepada sang ibunya. Mbok, Iya, Cah Ayu, balas sang ibu. Mbok, Saya mau meminta izin agar saya dikubur secara hidup-hidup untuk mengakhiri konflik ini, ucap sang Dewi Sukarti hingga matanya berkaca-kaca dan menahan air matanya agar tidak jatuh. Sontak Simbo pun terkejut mendengar ucapan dari mulut putrinya sendiri. Tidak, Mbok tidak akan mengizinkan kamu melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Simbo pun langsung marah, gelisah, dan sangat kasihan terhadap nasib putrinya karena menginginkan hal yang tak wajar. Simbo pun berdiam dan menyuruh sang putri untuk keluar dari kamarnya. Ia pun menangis tak bersuara, saking perih dan lara hatinya bila kehilangan putri satu-satunya hanya karena diperebutkan oleh para lelaki yang sangat mengancam bagi kehidupan putrinya. Hari demi hari pun dilewati Simbo dan sang Dewi Sukarti di dalam rumah. Mereka tidak sama sekali keluar dari rumahnya. Dewi Sukarti pun sedih melihat Simbo hanya duduk melamun di dekat jendela. Sini, Nduk, lihatlah di luar rumah, ucap Simbo sambil memperlihatkan kepada sang Dewi Sukarti bahwa di depan rumahnya sudah banyak lelaki yang menunggunya. Lalu Simbo berkata, Nduk, Mbok sudah memikirkan matang-matang perihal keinginanmu. Kalau itu jalan yang terbaik untukmu, Mbok izinkan dan Mbok ikhlas. Asal Mbok minta satu syarat untukmu. Kamu harus dikubur di tanah sempu di dekat sungai. Seketika Dewi Sukarti pun menangis dan langsung bersujud di kaki ibunya ketika mendengar ucapan dari ibunya seraya minta maaf dan ampunan terhadap keinginan batinnya demi kebaikan bersama. Akhirnya Dewi Sukarti diizinkan untuk dikubur hidup-hidup di suatu makam sempu yang terletak di sebelah jembatan Kalidatar dengan satu permintaan bahwa Dewi Sukarti menginginkan di atas makamnya diberi tutup wajan dodol yang sangat besar dan diberi benang atau tali sebagai penanda jika bila ditarik tali tersebut masih kuat, menandakan bahwa sang Dewi Sukarti masih hidup. Dan jika ternyata benang tali tersebut ditarik ternyata lepas, menandakan bahwa sang Dewi Sukarti sudah meninggal. Dan di hari tersebut terjadinya sang Dewi Sukarti dikubur, para warga tidak hentinya untuk mengecek dan menarik benang tali tersebut agar memastikan sang Dewi Sukarti masih hidup atau tidak. Suatu ketika ada seseorang warga datang dan mencoba menarik tali tersebut, dan ternyata benang tersebut sudah tidak kuat atau lepas, yang menandakan bahwa sang Dewi Sukarti telah meninggal. Sontak membuat para warga demang-demang dan pejabat-pejabat berbondong-bondong untuk melihat ke makam sempu tersebut,
memastikan bahwa Sang Dewi Soekarti sudah meninggal atau belum. Nah, dari kejadian tersebut muncullah nama Cina dan Gara. Karena dari peristiwa tersebut Sang Dewi Soekarti dikubur hidup-hidup. Maka tempat tersebut menjadi nama Gara-Gara. Karena Sang Dewi Soekarti sosok keturunan dari Cina dan membuat gara-gara, maka muncullah Cina Gara. Dan sekarang menjadi sebuah nama yaitu Candi Negara, yang sampai saat kini terkenal, yaitu sebuah desa di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.